Memang itu betul ada di tahun kemarin ya, tapi saya tidak bisa ngasih data lebih jelasnya setelah yang itu. Kemungkinan besar dia akan mencoba meminta untuk kejelasan status anaknya, sehingga dia mengambil langkah yaitu membuat akte cerai. Tapi ini sebetulnya agak keliru. Yang harus diambil adalah dia harus mendaftarkan dulu pernikahannya, yaitu dengan isbat nikah kalau dia pernah menikah siri. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Dia terus terang gak cukup nyaman ketika ditanya, berusaha untuk mengalihkan. Tentunya akan terjadi kekecewaan yang luar biasa, kekecewaan yang sungguh juga mungkin menyedihkan, menyakitkan, dan ini bisa mengganggu dari hubungan itu sendiri ke depannya seperti apa, ya? Karena tentunya tidak ada seseorang yang mau menjalankan hubungan yang di awal sudah terjadi gangguan besar seperti ini. Kontroversi Alsyad Ahmad yang diduga menikah dengan Nisa Ashifa ketika masih berstatus pacaran dengan Tiara Andini masih terus bergulir panas. Meski tak mengungkapkan secara detail, petugas Pengadilan Agama Bandung memastikan jika data perceraian Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa benar adanya. Sontak, banyak netizen yang semakin mendesak Alsyad Ahmad untuk segera memberikan klarifikasi agar Tiara Andini tak terus terseret isu tersebut. Di tengah konflik yang masih berkutat liar, Tiara dan kedua orang tuanya kompak menghapus foto kebersamaan mereka dengan Alsyad Ahmad. Lantas, seperti apa klarifikasi dari pihak Pengadilan Agama Bandung atas duduk permasalahan Alsyad dan Nisa? Dan bagaimana para pakar menanggapi hal tersebut? Lalu seperti apa pula nasib asmara Tiara Andini saat ini? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Bak tak terusik di tengah gemparnya kabar miring yang menyeret namanya, hingga kini Alsyad Ahmad masih tetap bungkam. Alih-alih memberikan klarifikasi setelah pulang liburan dari Jepang, pria berusia 27 tahun itu justru hanya memposting ketiga harimaunya dengan emot hati yang berwarna-warni. Seperti diketahui sebelumnya, Alsyad Ahmad diduga pernah menikahi mantan kekasihnya, Nisa Ashifa, dan menceraikannya pada saat Nisa sedang hamil 8 bulan. Kendati demikian, untuk mencari tahu tentang kebenaran tersebut, tim cumi-cumi.com pun akhirnya melakukan penelusuran ke Pengadilan Agama Bandung. Mengejutkan, petugas Pengadilan Agama Bandung ternyata membenarkan data perceraian Alsyad Ahmad dan Nisa Ashifa. Namun, rasa penasaran tim tak berhenti sampai di situ. Tim pun sempat menyambangi kediaman Ketua RT Alsyad Ahmad. Dan dari pernyataan sang Ketua RT, terungkap fakta yang mencengangkan. Sang Ketua RT mengaku tak pernah tahu tentang adanya pernikahan Alsyad dan Nisa. Ia juga mengungkap bahwa tak pernah ada dari pihak keluarga Alsyad yang pernah mengajukan surat untuk menikah selama ini. Memang itu betul ada di tahun kemarin ya, tapi saya tidak bisa ngasih data lebih jelasnya setelah yang itu. Tapi kalau kita bisa ngecek di web sebenarnya bisa nggak sih? Bisa kalau misalkan itu emang umumnya ada di direktori putusan. Nah itu tapi disamarkan. Selama Bapak jadi RT, anaknya Pak Ganjar itu jadi gak ada pernikahan. Mungkin nggak tahu di pamannya, nggak tahu di mana. Kalau ke RT, mungkin ada surat nikah, surat apa namanya, NA. Dibikin surat NA, harus itu mah. Nggak tahu kalau di pamannya, nggak tahu kalau di rumahnya, nggak tahu. Cuma nggak ada laporan lah. Selama Bapak jadi RT ya, nggak ada numpang nikah jadi mah.
Ya, yang kita dapatkan di sini adalah ada keanehan yang cukup nyata. Karena kenapa? Di situ tertulisnya membuat akte cerai. Padahal akte cerai itu bukan sifatnya permohonan atau penetapan yang bersifat volunteer, tapi dia melalui proses yang namanya kalau perempuan itu namanya cerai gugat. Kalau laki-laki untuk mendapatkan akte cerai dia harus permohonan cerai talak. Nah, yang ada di sini kemungkinan besar dia akan mencoba meminta untuk kejelasan status anaknya, sehingga dia mengambil langkah yaitu membuat akte cerai. Tapi ini sebetulnya agak keliru. Yang harus diambil adalah dia harus mendaftarkan dulu pernikahannya, yaitu dengan isbat nikah kalau dia pernah menikah siri. Yang kedua, setelah dia mendapatkan penetapan nikahnya atau pencatatan nikahnya, boleh dia melakukan gugatan cerai. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam untuk mendapatkan akte cerai yang sah sesuai dengan pasal Undang-Undang Peradilan Agama pasal 66 sampai pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang Peradilan Agama. Ya, sebagai warga Bandung, ya saya sangat kaget ya dengan berita hal ini. Di luar dugaan ya, di media sosial begitu kelihatan alim, ya ternyata seperti ini. Permasalahan yang kini tengah dihadapi Alsyad Ahmad mau tak mau akhirnya turut menyeret nama Tiara Andini yang tak lain adalah kekasih dari Alsyad Ahmad. Bahkan semenjak kabar tersebut semakin mencuat ke permukaan publik, kini ayah Tiara, Nugroho Ediono Dedi, diketahui telah mengambil langkah menghapus foto-foto kebersamaan keluarga mereka dengan Alsyad Ahmad. Terlepas dari hal tersebut, belakangan ini tweet lawas Tiara Andini yang membahas soal anjing peliharaan yang selingkuh pun kembali viral. Netizen lantas berspekulasi Tiara sebenarnya telah mengetahui permasalahan antara Alsyad dan Nisa. Pasalnya, sindiran menohok tersebut bak mengarah kepada Alsyad. Lantas, seperti apa psikolog menjelaskan psikologi Tiara saat ini? Dan seperti apa pula support dari para fans untuk Tiara? Dan ketika ternyata dalam suatu hubungan dijalankan dan ternyata ada kejadian atau berita yang tidak sesuai dengan harapan, tentunya akan mengalami suatu kejutan besar dan atau kita sebut dengan shock begitu ya. Kenapa? Karena ini di luar dari harapan seseorang yang mana diharapkan suatu hubungan itu dijalankan dengan keterbukaan dan kejujuran tadi. Namun ketika di tengah jalan terjadi berita yang ya bisa saja memang tidak menyenangkan atau di luar harapan, tentunya akan terjadi kekecewaan yang luar biasa, kekecewaan yang sungguh juga mungkin menyedihkan, menyakitkan, dan ini bisa mengganggu dari hubungan itu sendiri ke depannya seperti apa ya. Karena tentunya tidak ada seseorang yang mau menjalankan hubungan yang di awal sudah terjadi gangguan besar seperti ini. Kalau ini memang benar dan ini menyakitkan atau menimbulkan kekecewaan, tentunya harus diselesaikan dengan baik-baik. Bagaimana ke depannya, apakah hubungan ini bisa berjalan atau mungkin seperti apa, itu tergantung dari basic hubungan itu sendiri atau kekuatan seseorang ya. Dan ya tadi tentunya pasti ada kekecewaan yang sangat mendalam, yang besar ya, karena kan tidak disangka-sangka atau berita ini kalau memang ini benar itu kan di luar dari dugaan awal ya. Ya tentunya tadi muncul perasaan sedih dan mungkin pastinya kecewa. Tapi bagaimana penyelesaiannya dikembalikan kepada masing-masing pribadi, karena setiap orang memiliki penyelesaian masalahnya yang berbeda-beda tergantung orang tersebut. Ya, ketangguhan, kekuatan seseorang tentunya akan sangat mempengaruhi ketika mereka mengalami suatu masalah ya.
keluarga tentunya pasti akan terdampak dalam hal ini, karena ketika kita berkenalan dengan seseorang tentunya berkenalan juga dengan keluarganya. Jadi yang berkaitan itu bukan hanya dua orang tersebut, tapi mungkin ya dua keluarga tersebut ya, sehingga ketika ini terjadi tentunya pasti berdampak kepada kedua keluarga tersebut. Namun tadi ketika keluarga bisa mensupport, keluarga bisa menjadi pendamping yang baik untuk menenangkan dan mencari jalan keluar yang baik, tentunya ini menjadi salah satu yang diharapkan. Karena ketika orang berpikir jernih, logika maka akan muncul. Tapi ketika kita emosional, maka keputusannya pun akan tidak logis atau mungkin malah terburu-buru gitu ya dalam membuat keputusan. Oleh karena itu, menurut saya ya support system atau tadi pendampingan keluarga sangat dibutuhkan, terutama ketika seseorang mengalami kekecewaan yang mendalam ya, dan dibutuhkan keluarga yang dekat, yang memberikan pengayoman ya, dan memberikan rasa aman tentunya, sehingga mereka pun yang mengalami masalah besar ini akan bisa melewati hari-harinya dengan lebih baik. Ya untuk Tiara sendiri tetap sabar, semangat, dan ya tetap nyanyilah sesuai passion dia, nggak perlu mikirin kasus ini lagi. Karena dia kan udah smart gitu, cantik, dia hebat. Ya paling dan ikutin kata hatinya aja gitu. Iya, jujur kaget banget sih ya dengar semua beritanya. Saya sendiri fans banget sama Kak Tiaranya. Jadi sangat disayangkan juga bagi Kak Tiara kalau masih bertahan, tapi lebih baik lagi memanjangkan karirnya lagi dengan tidak memikirkan hal-hal yang udah terjadi. Saya sebagai fansnya Kak Tiara ya Kak, lebih baik untuk Kak Tiaranya lebih fokus ke karirnya aja sih Kak. Kalau misalnya nggak terlalu cocok sama Kak Arsyad, lebih baik ditinggalin aja, terus lebih cari yang lebih baik dan lebih cocok aja gitu. Semangat ya Kak Tiara agar karirnya terus berkembang dan Kak Tiara dapat jodoh yang lebih baik dari Kak Arsyad. Dan untuk Kak Arsyad juga jangan pernah berhenti untuk membenarkan faktanya, kalau bisa langsung cepat klarifikasi agar Kak Tiara juga tenang dan melepaskan Kak Arsyad. Selain telah menghapus foto-foto Alsyad di media sosialnya, video Tiara Andini yang kala itu ditanya tentang rencana pernikahan pun kembali menjadi sorotan. Pasalnya, ekspresi dan gestur Tiara saat berada di podcast tersebut terlihat bahwa dirinya masih ragu untuk mengikat janji dalam waktu dekat dengan Alsyad Ahmad. Lantas, seperti apa pandangan dari pakar ekspresi atas gestur Tiara Andini saat itu? Kalau kamu mau cepet nikah? Ya mau nikah, mau lah, cuman kan ya nggak tahu ya kapan. Yakin? Udah yakin sama yang ini? Insya Allah. Pacarannya berapa lama? Kok jadi kan kita lagi? Ya kan maksudnya supaya dicapai 2023. Oh yang dicapai kan karir. Kan tadi makanya pertanyaan nikah. Udah yakin sama yang ini? Emang pacarannya berapa lama tadi aku nanya? Ya nggak tahu sih ininya aja. Siapa? Ya nanti kalau tiba-tiba dapat hidayah. Ya, dia cenderung untuk tidak mau menjawab pertanyaan itu ya, karena buat dia, kenapa sih Mbak Tiara ini kemudian meresponnya dan berusaha untuk mengalihkan ke hal lain, gitu ya. Terus dan dia perlu balik lagi ketika jawab itu dia ngebayangin sesuatu, jadi berusaha membayangkan ketika dia nanti dalam kondisi seperti atau dia memutuskan untuk melakukan itu kira-kira dampaknya apa atau kemudian pengaruhnya bagaimana. Nah, ya, dan kemudian dia responnya tidak cukup nyaman ketika kemudian dia sambil ngelus-ngelus ada dia punya stand di situ ya. Nah, dan dari kemudian dia punya cara menjawabnya itu nadanya diturunin, agak kesal gitu kan ya, lebih ngarahnya kesal. Terus karena ada suaranya terus kemudian lebih lambat dan agak penekanan itu, nah, gimana sih sama yang bawa-bawa bayi gitu kan, nah, dengan wajahnya terus, nah, dan kemudian ada satu momen lagi dia misalnya, ini pertanyaannya nggak pantas gitu ya, nah, emang kamu kerja di mana sih, nah, diklarifikasi yang hal seperti itu, gitu. Jadi respon adiknya pun ya kayak kru itu, tidak secara spesifik mention siapanya, lepas dari kemudian misalnya
Mbak Tiara ini tahu apa yang terjadi. Ya, karena tapi itu tidak diklarifikasi lebih lanjut. Ya terus terang nggak cukup nyaman ketika ditanya rencana nikah itu ya. Dan dia berusaha untuk mengalihkan, misalnya karir kan. Nah itu yang ya, ada sesuatu yang dia belum bisa ceritakan sehingga dia menjawabnya, sifatnya, konteks kalimatnya juga lebih ke arah sifat yang lebih global gitu yang dia sampaikan, karena mungkin jadi sesuatu yang menurut dia menolak atau cenderung untuk tidak mau membahas hal tersebut. Kira-kira gitu ya Mas. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.